eh, ada 4 provinsi yang sudah menyampaikan RID untuk 2 periode, yaitu Jateng, Jatim, Bali, Kaltim. Dan ada 10 provinsi yang dokumen RID-nya lengkap sesuai dengan panduan. Ada perbuknya, ada narasi, dan ada lampiran matriksnya, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, DKI, Jogja, Bali, Kalbar, Kaltara, dan Kaltim. Jadi ini kami sampaikan penghargaan kepada provinsi yang sudah menyampaikan secara lengkap, karena RAD ini akan menjadi living dokumen, dokumen yang bisa diperbarui setiap saat dengan data yang diperoleh dan bisa dilengkapi dengan data-data yang mutakhir sebaik mungkin. Lanjut. Nah, status pelaporannya sampai ini sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 bulan Maret, ada 17 provinsi dari 31 provinsi yang punya RAD yang sudah pernah melaporkan dokumen laporan. Nah, di situ kita analisis, kita lihat bahwa kelampakan penyampaian laporan ini bervariasi antar provinsi. Ada yang sudah penuh, ada yang baru menyampaikan progres-progresnya. Ada yang sudah lengkap sekali per semester bahkan. Kemudian juga kami harap pemerintah provinsi bisa melakukan monitoring dan evaluasinya secara rutin yang melibatkan semua pihak tadi, akademisinya, dunia usahanya, CSO-nya, dan sebagainya, dan melaporkannya kepada kami dan kepada Kemendagri. Lanjut. Nah, aspek penting untuk memperkuat pelaksanaan SDGs ini adalah adanya fasilitasi dan pendampingan, sehingga daerah pelaksana SDGs tidak berjalan sendiri, tapi perlu pendampingan. Nah, di sini kami di Bappenas dan juga Kemendagri melakukan workshop ini supaya nanti pendampingan ini bisa berjalan lancar, dan kita harapkan peran dari SDG Center di Perguruan Tinggi akan semakin penting di sini, karena akan menyusun data-datanya, melakukan identifikasi permasalahannya, menyusun solusinya, dan sebagainya yang menjadi input bagi tim di daerah, sehingga ada science-based policy untuk SDGs nanti. Kita semua data-data kita harapkan sudah dalam bentuk digital, sehingga kami di SDG Pusat, Sekretariat SDG mengembangkan dashboard seperti yang kami sampaikan tadi, memantaunya dengan data IMONEF, dan juga mengembangkan sistem monitoring yang terpadu untuk baik dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Kemudian juga memperkuat ketersediaan datanya, baik validasinya, waktunya, maupun disagregasi antar sektornya. Kami harapkan bisa tercipta data sampai level kabupaten kota. Lanjut. Nah, kami harapkan untuk rencana aksi daerah yang sudah kita susun, terutama untuk pemerintah provinsi yang habis masa berlakunya, perlu segera menyusun RAD yang baru, mengacu pada pedoman teknis yang terbaru. Kemudian juga ada indikator-indikator yang terbaru yang sudah kita keluarkan di metadata SDG2 ini. Kemudian memastikan proses yang inklusif dan transparan. Artinya melibatkan pendapat dari semua pihak, masukan dari semua pihak, sehingga ada sense of belonging dari semua pihak dengan rencana aksi daerah yang dikembangkan. Dan ini yang mungkin agak susah adalah memastikan keterlibatan pemerintah kabupaten kota di wilayah masing-masing. Dan juga mendorong semua pemangku kepentingan yang non-pemerintah untuk berkontribusi dalam penyusunan ini. Dan semuanya dituangkan dalam matriks. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilaporkan tiap tahun melalui pelaporan SDGs, ada MONEF dan pelaporan yang harus kita taati tiap tahunnya. Ada yang sudah melakukan semesteran, lebih bagus lagi. Tapi yang penting evaluasi tiap tahun ini harus kita lakukan secara menyeluruh, dan kita juga identifikasi best practices atau faktor praktek-praktek baik dari masing-masing goal ini sebagai pembelajaran untuk provinsi-provinsi lain. Nah,
terkait dengan data ini, peran dari BPS Provinsi sangat penting karena datanya ini sebagai pengampu dari data adalah BPS, dan insya Allah BPS pusat dan provinsi sedang melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi data-data mana yang sudah valid di masing-masing provinsi bahkan sampai level kabupaten. Lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai bahan diskusi selanjutnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tetap sehat, senyum, dan semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi atas arahan dan pembukaan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan arahan dari Ibu Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Kepala Sekretariat Nasional SDGs. Kepada Ibu Vivi Yulaswati kami persilakan. Terima kasih Mbak Ardi, yang saya hormati Bapak PLT Deputi KSDA, Bapak Arifin Rudianto, Pak Yanuar Nugroho selaku Koordinator Tenaga Ahli dan para manajer dari Seknas SDGs, Bapak Ibu narasumber dari berbagai kementerian lembaga, Bapak Ibu dari Bapeda, Kepala Bapeda dan yang mewakili, serta Bapak Ibu lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, izinkan saya melanjutkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak Deputi tadi, utamanya terkait dengan penguatan pelaksanaan TPB atau SDG di daerah yang dilakukan melalui serangkaian kajian terkait dengan pemantauan dan evaluasi untuk rencana aksi daerah dan beberapa kajian terkait lainnya. Berikutnya. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari rencana aksi daerah untuk SDGs. Beberapa hal yang kami upayakan melalui kajian ini adalah tentunya melalui metode analisis konten dari berbagai dokumen RAD yang kami terima serta pelaporannya. Kami mencoba mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah SDGs dan juga dalam menyusun laporannya. Selain itu, kami juga membuat rekomendasi agar pemerintah provinsi dapat menyusun laporan pemantauan dan evaluasi ke depannya. Beberapa highlight dari temuan ini antara lain adalah adanya 4 faktor penentu yang mempengaruhi pelaporan, monitoring, dan evaluasi rencana aksi daerah. Antara lain yaitu adanya kemudahan memahami cara melakukan MONEF, khususnya terkait pemahaman atas petunjuk teknis, pemantauan, dan evaluasi. Kemudian hal-hal yang telah disampaikan melalui berbagai sosialisasi mengenai kegunaan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan dari pemantauan dan evaluasi itu sendiri, serta ketersediaan data indikator capaian SDGs yang tentunya kita pahami bersama sangat beragam, baik kuantitas maupun kualitasnya di berbagai daerah. Kemudian studi ini juga menemukan bahwa dalam peraturan gubernur untuk rencana aksi daerah di tingkat provinsi, sebagian besar belum menyebutkan secara eksplisit tentang siapa pelaksana dari MONEF SDGs ini, sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal. Data realisasi anggaran khususnya dari kabupaten, kota sulit diperoleh tepat waktu. Tentunya kita pahami bersama ada gap waktu dari sumber data nasional, namun tentunya di tingkat daerah harapan kami hal-hal tersebut bisa lebih cepat. Data capaian indikator SDG masih sulit diperoleh pada akhir tahun berjalan untuk memenuhi jadwal pelaporan, yaitu Januari di tahun 1 tahun berikutnya. Perlunya bimbingan 1 bulan berikutnya pada tahun berikutnya. Perlu adanya bimbingan teknis dalam pemantauan dan evaluasi, ini disampaikan oleh banyak pemerintah daerah. Tentunya di sini hadir para tenaga ahli, para ekspert yang turut
melakukan studi pelaksanaan dari pemantauan dan evaluasi SDGs ini yang dalam kesempatan nanti bisa menambahkan hal-hal lain yang lebih detail. Berikutnya, selain itu kami juga melakukan kajian digitalisasi rencana aksi daerah untuk SDGs. Tentunya dengan adanya pandemi kita pahami bahwa digitalisasi menjadi super penting untuk kedepannya, sehingga perlu dibangun kalau memang belum ada dan perlu terus diperkuat kalau memang sudah ada. Dengan menggunakan beberapa metode seperti pemetaan indikator, legal review, analisis kesesuaian, kemudian verifikasi rencana aksi daerah di daerah-daerah terpilih, serta analisis deskriptif, kita mengharapkan kajian digitalisasi ini menghasilkan kesesuaian catatan terkait kesesuaian indikator SDG, kemudian daftar kegiatan dan subkegiatan, penyusunan kodifikasi kegiatan dan subkegiatan serta kesesuaiannya dengan indikator SDGs. Hal lain kami juga ingin menghasilkan adanya pemahaman pemerintah daerah terkait regulasi dan juga sistem yang senantiasa berkembang. Kemudian juga potensi penerapan digitalisasi RAD SDGs serta rekomendasi pengembangan digitalisasi rencana aksi daerah untuk SDGs. Beberapa highlight temuan kajian antara lain adalah terdapat 2.600 subkegiatan yang memiliki kodifikasi pada perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi. Di tingkat pusat ini melengkapi kodifikasi di tingkat pusat atau tingkat nasional yang memang jumlahnya ribuan. Selain itu, terdapat sekitar 2.233 subkegiatan yang telah memiliki kodifikasi pada perencanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini memang tidak selalu mudah mengingat dasar peraturan yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran di daerah tidak selalu sama pengaturannya dengan tingkat pusat. Kemudian terdapat sekitar 2.485 subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator pada 17 goal SDGs dan juga 115 subkegiatan yang belum bisa dipetakan. Seperti tadi kami sebutkan, memang tidak selalu sama, jadi fine tuningnya sangat memerlukan waktu. Oleh sebab itu digitalisasi menjadi sangat penting. Subkegiatan yang telah terkodifikasi harapannya bisa menjadi database, terutama untuk intervensi matriks 2B yang dilakukan oleh pemerintah daerah, rencana-rencana aksinya, kemudian juga memudahkan penyusunan rencana aksi daerah SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten kota, termasuk tentunya untuk MONEF-nya, serta dilakukannya tagging SDGs dalam SIPD untuk MONEF rencana aksi daerah. Kami belajar proses yang sama dari sistem di tingkat nasional, di mana proses tagging belum sepenuhnya terkait dengan e-MONEF yang telah dibangun. Saat ini di tingkat pusat juga sedang dilakukan penyesuaian dan juga keterkaitan sistem dari e-planning, e-budgeting, dan juga e-MONEF. Hasil kajian tentunya harapannya dalam waktu dekat bisa dilanjutkan dengan uji coba, sehingga bisa dibangun kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan dengan para pihak. Karena kami menyadari bahwa kita di planning, budget, dan juga MONEF melibatkan sekali unit-unit di pemerintah. Hal yang sama juga terjadi di pemerintah daerah. Terdapat dinamika dan update regulasi yang perlu dipetakan secara berkala. Sebagian regulasinya lahir sebelum didorong adanya proses digitalisasi atau belum sinkron dengan pengaturan e-gov dan sebagainya. Oleh sebab itu update regulasi menjadi penting juga. Berikutnya, berdasarkan berbagai kajian tersebut, kita mencoba merevisi pedoman teknis untuk review dari rencana aksi daerah yang tujuannya agar berbagai pihak termasuk sekretariat di SDG di daerah dan juga tentunya unsur-unsur pemerintah daerah lainnya bisa melakukan self-assessment untuk melihat kelengkapan isi dan sistematika sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana aksi SDGs. Ini harapannya juga bisa menjadi pendiri kami
Sekretariat Nasional untuk memeriksa dokumen rencana aksi SDGs yang telah disusun oleh provinsi, yang tentunya kami harapkan bekerja sama dengan semua kabupaten kota yang ada di lingkup provinsi masing-masing. Hal ini kami harapkan bisa bermanfaat untuk bisa dilakukannya perhitungan atau kuantifikasi review dari dokumen RAD, sehingga penilaian dari reviewer bersifat objektif, terukur dan terbuka, serta berdasarkan bab dan subbab dari RAD SDGs. Beberapa langkah review yang ditawarkan antara lain adalah menyusun kerangka review matriks dari RAD SDGs ini yang terdiri dari 7 kolom dengan bab dan subbab mengacu pada pedoman teknis penyusunan renaksi tahap atau edisi 2. Kemudian skor penilaian untuk setiap bab dan subbab ini bisa dielaborasi menjadi 5 tingkatan, mulai dari sangat kurang hingga sangat baik. Bab 1 sampai dengan 5, dan daftar pustaka bisa dibobotkan sekitar 40%, sedangkan lampiran matriksnya yang berisi lebih detail mengenai rencana aksi sampai dengan uraian dan juga kata kunci dan penjelasan bobotnya lebih besar, yaitu 60%. Nilai akhir paling tinggi adalah 100, sehingga hasil review RAD bisa dikategorikan menjadi mulai dari kurang sekali sampai dengan baik sekali. Hal-hal ini di tawaran kami untuk juga didiskusikan dalam pertemuan hari ini, sehingga kedepannya kita bisa sepakati dan pedoman teknis bisa dilaksanakan dengan baik. Berikutnya, penyusunan FAQ juga menjadi catatan kami untuk disusun bersama-sama. Tujuannya adalah mendokumentasikan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemerintah daerah provinsi, sehingga dapat dirumuskan jawaban yang terstandar dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang kita pahami sangat beragam kebutuhannya. Kami menyadari turnover di pemerintah daerah cukup tinggi, sehingga dengan adanya berbagai dokumen ini termasuk FAQ, siapapun yang bertugas atau menjabat terkait dengan SDGs bisa melakukan monef dan juga bisa melaksanakan berbagai pedoman dengan sebaik-baiknya. Bahan-bahan penyusunan ini kami dapatkan dari 3 SDG Center yang terlibat melakukan fasilitasi proses penyusunannya, yaitu SDG Center Unpad, SDG Center Universitas Bengkulu, dan juga Universitas Hasanuddin. Penjelasan tambahan pedoman teknis dari penyusunan renaksi serta pengalaman Sekretariat Nasional dalam memfasilitasi provinsi menjadi sumber dari penyusunan FAQ. Draft awal telah ada 4 kelompok yang terdiri dari 9 langkah penyusunan RAD, kemudian FAQ terkait dengan penyusunan laporan monef, FAQ terkait dengan pertanyaan umum, dan juga pertanyaan khususnya terkait dengan pelaku usaha. Tentunya seperti kami sampaikan tadi, bahwa draft awal dari FAQ ini sangat terbuka untuk Bapak Ibu cermati, tambahkan, kurangi, dan kritisi lebih lanjut tentunya untuk kebaikan kita bersama. Format FAQ berbentuk matriks terdiri dari 3 kolom, mulai dari pertanyaan dan juga jawabannya. Berikutnya. Sebagai catatan akhir, kami hanya meng-highlight beberapa poin terkait dengan studi pemantauan dan evaluasi. Kita sadari bahwa terdapat kendala dan tantangan dalam menyusun laporan monef di banyak daerah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu terkait dengan identifikasi tantangan yang ada, solusi penyelesaian masalahnya, yang kalau memang kita bisa sharing, berbagi antar di Bappenas, tetapi juga berbagai kementerian dan lembaga untuk sama-sama mencari penyelesaian masalah yang terbaik, tentunya tercipti building dan supervisi untuk penyelesaian berbagai masalah, utamanya terkait dengan monef dan juga pelaporan dari rencana aksi daerah.
sebagaimana kita sadari bahwa pasca pandemi digitalisasi menjadi super penting untuk kita lakukan, termasuk juga kaitannya dalam memonitor dan juga mengevaluasi rencana aksi daerah SDGs. Sisa waktu 8 action ini tentunya menjadi waktu penentu kita apakah Indonesia bisa mencapai bisa melakukan langkah-langkah nyata dan juga bisa mencapai berbagai target-target SDGs dengan tepat waktu serta mewujudkan prinsip-prinsip no one left behind. Tentunya hal-hal yang kita lakukan merupakan upaya yang serius dari Bappenas, Kemendagri, dan berbagai kementerian lain untuk mengkoordinasikan dan juga untuk mengakselerasi pelaksanaan SDGs tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di berbagai daerah. Untuk itu, daerah diharapkan dapat melakukan penilaian mandiri atas dokumen rencana aksi daerah sehingga dapat terus dilakukan penyempurnaan dan tentunya meningkatkan kualitas pelaksanaannya sehingga dapat tercapai kualitas yang tertinggi. Daerah diharapkan juga secara mandiri bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan apabila menghadapi permasalahan teknis dan tentunya melalui berbagai kesempatan untuk sharing knowledge dan juga informasi. Kami siap untuk membantu dan memfasilitasi agar SDG dapat dilaksanakan dengan baik. Kita bisa lakukan berbagai akselerasi yang diperlukan, terutama pasca pandemi. Dan tentunya kita memastikan no one left behind bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk pencapaian SDG Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vivi atas arahan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan tujuan sekaligus pengantar lokakarya dari Bapak Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs, Yanuar Nugroho. Kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Arifin Rudianto selaku Ketua Pelaksana Nasional, Ibu Vivi Bapati selaku Koordinator Sekretariat Nasional SDGs, rekan-rekan manajer, asisten manajer, Bapak Ibu dari Kementerian Dalam Negeri, dari pemerintah daerah, dari Bapeda, Mitra Pembangunan, dan juga dari SDG Center. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan berbicara, akan berdiskusi, melakukan workshop sepanjang hari ini dengan beberapa tujuan. Tadi pengantar dari atau introduksi dari Bapak Arifin Rudianto dan Ibu Vivi Yulaswati sudah memberikan kita konteks substansi. Ada sejumlah tujuan dalam workshop ini. Tentu saja kami coba untuk menyampaikan secara ringkas di sini. Pertama adalah mendiskusikan metadata indikator SDGs untuk edisi 2 dan keselarasannya dengan RPJMD dan RAD SDGs. Yang kedua adalah mendiskusikan teknis penyusunan rencana aksi daerah, lalu kita diskusikan juga permasalahan dan tantangan penyusunan RAD tersebut. Yang ketiga adalah mendiskusikan secara teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs. Berikut permasalahan dan tantangannya. Lalu hari ini juga harapannya kita bisa mendiskusikan strategi komunikasi SDG agar SDG ini menjadi sebuah gerakan, bukan hanya program pemerintah tetapi juga dimiliki oleh publik secara luas. Kemudian kita juga perlu duduk bersama-sama untuk bicara dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana aksi daerah SDG serta kegiatan komunikasi. Lalu hari ini kita akan mencoba mengakhiri workshop ini dengan merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan SDGs berikut. Karena itu, untuk mencapai tujuan tadi, ada 4 ruang lingkup workshop pada hari ini. Pertama, lingkup pertama adalah pembahasan indikator SDGs. Ada beberapa hal yang akan dibahas di sini, perkembangan metadata indikator SDGs dari edisi 1 ke edisi 2, keselarasan indikator SDGs dengan RPJMD dan RAD, pengaruh kesamaan SDGs dalam penyusunan KLHS,
dan RPJMD, ketersediaan data indikator SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ruang lingkup berikutnya adalah pembahasan penyusunan rencana aksi daerah SDGs. Di sini tadi Bu Vivi sudah menyampaikan sebagian, misalnya apa yang sering ditanya, bagaimana sistematika dan mekanisme penyusunan RAD, bagaimana program dan kegiatan pemerintah daerah bisa dipetakan agar mendukung SDGs, bagaimana program kegiatan SDGs itu bisa disusun matriksnya, baik untuk pemerintah maupun non-pemerintah. Kita tahu ada matriks itu. Kemudian kita mengidentifikasi kendala dan tantangan penyusunan RAD di daerah, serta rekomendasi perbaikan ke depan. Cakupan ketiga dari workshop ini adalah pembahasan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs di daerah. Beberapa hal di dalam lingkup ini adalah mekanisme pemantauan dan evaluasi, 2, rencana digitalisasi, tadi Bu Vivi sudah menyampaikan pentingnya digitalisasi ini, dan yang ketiga, identifikasi kendala dan tantangan dalam pemantauan dan evaluasi. Lalu cakupan atau lingkup terakhir adalah pembahasan strategi komunikasi. SDG ini bukan hanya perkara substansi, tapi juga perkara komunikasi. Mesti disampaikan, baik kepada publik maupun kepada birokrasi. Karena itu peran humas dalam mendukung diseminasi itu penting untuk dibahas. Juga karena kompleksitas atau cakupan yang luas, maka perlu panduan dalam menyusun strategi komunikasi. Bagaimana tujuan, strategi, saluran komunikasi yang digunakan. Kemudian bagaimana peran para pemangku kepentingan, dan kalau kita menyampaikan kepada publik, pesan kunci apa saja yang mesti disampaikan. Dengan lingkup seperti yang baru saja saya sampaikan dan tujuan tadi, bagaimana kita akan mengatur hari ini. Ini kira-kira Bapak Ibu, saudara sekalian, rencana kita pada hari ini, jadwal sementara. Saya tahu kita mundur beberapa saat, mudah-mudahan kita bisa catch up, atau kalaupun kita mundur tidak terlalu sore, karena Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur barangkali nanti sudah akan masuk waktu berbuka puasa. Karena itu di layar saya tampilkan jadwal. Setelah pembukaan ini ada 4 sesi: metadata dan indikator, penyusunan RAD, pemantauan dan evaluasi, lalu strategi komunikasi sebelum akhirnya nanti kita tutup. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita berkumpul pada hari ini, kita mengadakan survei mengenai perkembangan pelaksanaan SDGs di tingkat daerah. Secara cepat saja ingin saya sampaikan hasil survei ini. Tujuan survei ini untuk mengetahui kemajuan penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi RAD SDGs di tingkat provinsi. Kita juga ingin tahu kendala dan tantangan apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan SDGs dan apa harapan pemerintah daerah. Sebagai catatan metodologis, survei ini diisi oleh 1 orang perwakilan dari Bapeda yang menangani koordinasi pelaksanaan SDGs. Survei ini diikuti oleh 32 provinsi dari total 34. Profil demografi respondennya adalah 53% laki-laki, 47% perempuan, 78% berpendidikan S2, 22% kira-kira berpendidikan S1. Itu profil responden. Apa hasilnya? Nah, bagian pertama, bagaimana RAD disusun? Pengalamannya seperti apa? Ketika kita melihat dan ditanya apakah provinsi telah memiliki tim koordinasi daerah, 96%, 97%, ya. Pemangku kepentingannya siapa saja? Kita bisa dilihat dalam hasil tersebut, pemerintah daerah, akademisi perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, dan bisnis. Ini menguatkan hasil ini karena menunjukkan bagaimana SDGs mulai menjadi milik banyak pihak. 20 provinsi melibatkan organisasi kemasyarakatan dan menjadi anggota tim koordinasi daerah, 25 provinsi melibatkan SDG Center, dan saya kira ini perkembangan yang melegakan, heartening begitu. Apakah RAD sudah memuat matriks 1, rencana capaian indikator SDG yang merujuk pada metadata SDG edisi terbaru, edisi kedua? Baru 37,5% mengatakan ya, yang 62,5% mengatakan tidak. Itu nanti kita bicarakan. Apakah sudah memuat matriks program kegiatan di tingkat pemerintah yang di tingkat provinsi? Apakah sudah memuat matriks program kegiatan kabupaten kota? Anda bisa melihat kira-kira sepertiga, masing-masing rata. Ya sudah, baru sebagian belum memuat. Ini nanti kita juga diskusikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong? Apakah RAD sudah memuat matriks program kegiatan dari pemangku kepentingan non-pemerintah?
melegakan 46,9%, ya, tapi baru memuat matriks 3. Kalau Anda lihat yang warna hijau, belum malah 31,3%. Yang warna merah itu iya, tapi baru memuat matriks 4, yaitu program dan kegiatan pelaku usaha. Yang kuning, iya, sudah memuat matriks 3, kegiatan organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dan matriks 4. Nah, ini yang kita perlu diskusikan, bicarakan hari ini agar keikutsertaan itu makin luas. Nah, kalau kita lihat secara cepat tabulasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, kalau boleh saya lihat ini 4 atau 3 kendala utama dalam penyusunan RAD adalah: 1, ketersediaan data sesuai indikator pada metadata SDGs. Yang kedua, permasalahan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, koordinasi yang belum optimal serta anggaran. Itu kalau kita lihat 3 hasil utama ya, catatan dari kendala utama RAD. Kalau kita bicara atau zoom in gitu, kendala keterlibatan pemerintah atau kabupaten kota, 3 teratas adalah kurangnya pemahaman terkait SDGs dan rencana aksi daerah SDGs. 2, permasalahan SDM. Dan yang ketiga, keterbatasan anggaran. Ini 3 kendala paling utama dari keterlibatan pemerintah kabupaten kota. Sedangkan kendala yang terkait dengan keterlibatan aktor non-pemerintah, 3 tertinggi adalah kurangnya pemahaman terkait SDGs dan rencana aksi daerah, kemudian koordinasi yang belum optimal, dan belum ada komitmen yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita lihat 3 ini, areanya berkisar pada dan 3 permasalahan utama ini. Kita melihat ada persoalan masalah SDM muncul 2 kali, kita lihat bagaimana soal pemahaman, kemudian koordinasi. Ini 3 hal yang muncul berulang di lintas kategori pertanyaan ini. Ini mesti kita bicarakan lebih mendalam. Bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan. Nah, bagian kedua dari survei adalah bertanya bagaimana penyusunan laporan monitoring dan evaluasi RAD. Secara cepat, 7 provinsi yang mengisi survei belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi, 9% lainnya, gitu, kalau kita lihat jadi sama 7 provinsi, melakukan MONEF setiap tahun tapi tidak melaporkan ke pusat, dan 14 provinsi melakukan MONEF dan melaporkan ke pusat. Hanya provinsi yang melakukan MONEF tiap semester. Apakah capaian indikator sesuai dengan data? Jawabannya hanya 1 provinsi yang menyatakan seluruh data indikator dapat tersedia secara rutin. 50%, artinya 16 provinsi, menyatakan tidak dapat menyediakan data indikator secara rutin. Dan 15 provinsi menyediakan sebagian besar data indikator secara rutin. Saya kira ini menjadi basis diskusi kita, bagaimana kita bisa mendorong ini lebih baik. Apa kendalanya dalam menyusun laporan MONEF RAD? Kendala utama 3 atau 4 teratas adalah keterbatasan ketersediaan data, keterbatasan anggaran, koordinasi SDM. Kalau kita lihat data indikator SDGs yang paling sulit dikumpulkan dan dilaporkan di tingkat daerah, 3 teratas atau 4 teratas adalah data sektoral dari OPD atau SKPD, data pilar lingkungan, data pilar hukum, khususnya Goal 16 itu ya, pilar hukum, kemudian data pendidikan. Ini adalah 4 data yang paling sulit dikumpulkan di tingkat daerah. Sedangkan kalau kita lihat kendala di dalam pengumpulan data secara umum, ketersediaan data belum capaian, kemudian koordinasi yang belum optimal, dan datanya terlambat atau delay. Sekali lagi kalau kita lihat, setidaknya 2 tabel terakhir, pertama dan yang ketiga ini, kita melihat bagaimana kendala-kendala di dalam pengumpulan data ini yang mesti kita diskusikan hari ini. Dan terakhir adalah harapan terhadap workshop. Kenapa kita berkumpul hari ini, apa yang ingin diharapkan dari sini, dan juga tentu saja harapan terhadap Seknas SDGs. Kalau kita lihat beberapa 3-4 jawaban dari open-ended adalah, yang diharapkan dari workshop ini adalah panduan untuk penyusunan laporan MONEF. Nanti di akhir sesi kita lihat lagi apakah harapannya terpenuhi. 2, panduan penyesuaian metadata 1 ke edisi 2. Yang ketiga, panduan penyusunan RAD sesuai dengan pedoman terbaru. Dan yang keempat serta kelima adalah titik terang penyesuaian Permendagri dengan metadata SDGs dan harapan bantuan tagging kegiatan daerah sesuai dengan metadata. Ini harapan-harapan yang dipupuk atau terpupuk sebelum workshop.
nanti sore di akhir hari ini. Kita lihat mudah-mudahan harapan ini bisa dipenuhi. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian, jika ada hal yang ingin ditanyakan langsung dalam proses nanti, silakan berdiskusi secara langsung agar harapan yang Bapak Ibu inginkan ini bisa dipenuhi. Bagaimana harapan Pemuda kepada Kementerian PPN selaku koordinator pelaksanaan SDGs? Bantuan yang diharapkan atau capacity building yang diharapkan adalah 3 teratas adalah BIMTEK penggunaan, bimbingan teknis penggunaan panduan MONEF edisi 2, pelatihan cara advokasi non-state actors untuk ikut serta di dalam multi stakeholder platform, kemudian pemahaman metadata edisi kedua. Sedangkan bantuan teknis yang diharapkan pemerintah daerah adalah pendampingan tenaga ahli, bantuan anggaran, dan sosialisasi. Sekali lagi nanti ini kita bisa diskusikan menjadi bagian dari nuansa diskusi kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sedikit panjang, tapi mudah-mudahan bisa memberikan arah dan memandu jalannya workshop pada hari ini. Selamat berdiskusi, selamat melakukan workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yanuar Nugroho untuk pengantar yang diberikan. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi materi 1, Indikator TPB SDGs Indonesia. Pada sesi ini, ada 3 narasumber yang akan menyampaikan materi, yaitu Bapak Edison Siagian, Direktur SUPD 1, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Sanjoyo, Manajer Pilar Pembangunan Sosial, dan Bapak Gancang Amanullah, Manajer Monitoring dan Evaluasi. Sesi ini akan dipandu oleh Bapak Setio Budiantoro, Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi. Selanjutnya, kami persilahkan Pak Budi untuk memandu sesi materi 1, Indikator TPB SDGs Indonesia. Terima kasih Mas Dendi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati PLT Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Pak Rudi, Bu Vivi, staf ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, serta Pak Yanuar, Koordinator Tim Tenaga Ahli, dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, Kepala Bapeda dari Bapeda, kemudian juga dari SDG Center. Terima kasih, ini sudah banyak sekali yang hadir di sini, dan saya kira kita masuk dalam hal yang ini ya, yang salah satu hal yang inti yang tadi sudah diberikan berbagai macam arahan, gambar besar, dan kemudian kita tugasnya kemudian pada saat ini kemudian lebih mendetailkan, karena kemudian kan untuk operasionalisasi pada akhirnya untuk detailisasi dan kemudian teknokrasi gitu. Dan kita tahu bahwa indikator SDGs ini sebenarnya kalau kita bicara SDGs itu pada akhirnya kita masuk pada persoalan indikator. Itu yang menjadi core dari SDGs sebenarnya kan itu. Dan kemudian kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh UN-STAT ya, yang melakukan ini, yang melakukan berbagai macam pada level internasional nih, untuk kesepakatan soal indikator, dan kemudian setelah itu juga menjelaskan tentang metadata dan berbagai macam hal itu memang kemudian ada update ya dari tingkat UN gitu, sehingga kemudian kita juga perlu juga untuk mengikuti itu. Dan kalau kita lihat tadi yang dipaparkan oleh Pak Yanuar tadi, misalnya saya kira sangat jelas tadi tentang ada beberapa hal yang terkait soal metadata yang sangat penting, karena ada 60% sudah memakai metadata yang pertama, kemudian setelah itu masih ada 40% yang belum, masih mohon maaf, yang 60% sudah menggunakan metadata edisi 2, 40% yang masih edisi pertama. Dan pada saat ini kesempatan ini saya kira sangat baik untuk mendiskusikan hal itu. Yang pertama nanti dari supaya sistematis, mohon maaf ini Pak Edison Siagian, nanti yang nomor 2 gitu, supaya sistematis. Yang pertama nanti dari paparan tentang metadata indikator SDGs nanti dari Pak Sanjoyo, kemudian setelah itu nanti Pak Edison Siagian nanti tentang pengaruh utamaan SDGs.
kemudian dalam penyusunan KLAS RPJMD, dan kemudian setelah itu Pak Ganjang untuk soal ketersediaan data indikator di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi alurnya akan semacam itu, sangat sistematis nanti jadinya. Untuk waktu dan kesempatan, karena ini waktunya sangat terbatas, silakan Pak Sanjoyo. Baik, terima kasih Pak Budi. Kalau bisa 15 menit Pak ya. Siap, siap. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan sedikit sharing informasi terkait dengan metadata edisi edisi 2 itu yang bisa akan kami sampaikan dalam 15 menit ini. Jadi pertama adalah sebagaimana kita ketahui adalah sudah ditetapkan, itu adalah sudah diperbaharui dari edisi 1 dan menjadi edisi 2, yang pada intinya tadi yang disampaikan oleh arahan dari Pak Rudi, bahwa perencanaan dan juga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi juga termasuk dalam evaluasi. Nah ini pada intinya bahwa metadata ini juga selalu dinamis, selalu berkembang, selalu dinamis, itu mengikuti dari definisi dari UN Stat Global. Jadi sehingga kita perlu melakukan pemutakhiran terus sehingga supaya agar bisa dibandingkan dengan negara lain. Isinya adalah terkait dengan konsep dan definisi, kemudian adalah metode perhitungan, kemudian manfaat, dan kemudian juga sumber dan cara pengumpulan data, dan juga disagregasi dan frekuensi pengumpulan data tersebut. Nah ini proses penyusunan ini juga sudah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, filantropi, pelaku usaha maupun kemasyarakatan yang juga dikoordinasi oleh Bappenas. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana pertama adalah disusun setiap goal ya. Jadi tadi ada empat pilar. Nah, ini salah satu adalah misalnya adalah goal 2. Di pertama adalah ada semacam summary. Nah, summary itu adalah di sini yang sebelah kiri ya, sebelah kirinya itu ada terkait dengan target. Target di sini target, kemudian juga target didefinisikan dengan 2 indikator. Misalnya ini adalah terkait dengan menghilangkan kelaparan. Itu diterjemahkan bagaimana untuk mencapai target tersebut itu dengan 2 indikator. Itu adalah indikator 211, ini merupakan kodenya, kode yang berlaku umum 211, kemudian juga 212 itu adalah prevalensi ketidakcukupan pangan, dan juga prevalensi yang 212 itulah prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan yang sedang mau berobat atau kita sebut sebagai VS. Nah, ini adalah ada beberapa kode di sini adalah yang namanya bintang ya, bintang kode indikator ini kalau dia klasifikasinya ada bintang itu bahwa indikator nasional itu sudah sesuai dengan indikator global. Nah, kalau tanpa tanda bintang ini berarti masih dalam pengembangan, masih belum diadopsi, masih dalam pengembangan. Kemudian Bapak Ibu, ini kemudian isinya adalah mengenai konsep, tadi disebutkan oleh konsep, bagaimana konsep mengenai wasting, ya, jadi kurus ini adalah kondisi kurang gizi akut dan sebagainya. Definisikan apa itu, dan bagaimana mengukur, bagaimana metode perhitungannya. Nah ini disebutkan formulanya, ini adalah menghitungnya adalah PAB adalah 5 atau bawah 5 tahun, itu adalah pembagian dari jumlah anak balita yang menderita kurus dibagi dengan seluruh anak balita. Seperti itu. Jadi perhitungannya, kemudian apa manfaatnya? Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana manfaat daripada pengukuran
balita yang yang menderita wasting, kemudian juga bagaimana sumber dan cara pengukurannya. Nah, ini disebutkan di sini ada dari Kementerian Kesehatan atau Riskesdas, atau juga dari pemantauan dari Bina Gizi, Direktorat Bina Gizi. Kemudian bagaimana disagregasinya? Disagregasinya itu adalah semua itu adalah wilayah. Wilayah jadi data-data wilayah itu langsung provinsi, dan bila perlu mungkin kan ada kabupaten, kemudian juga kota dan desa, dan juga jenis kelamin dan berbagai macam disagregasi, tipe-tipe disagregasi. Bagaimana waktu pengumpulannya? Pengumpulannya itu adalah dengan ada data Riskesdas 5 tahunan, jadi itu merupakan dari sumber data dan berapa kali frekuensinya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah merupakan informasi yang ada dalam keterangan tersebut. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tadi disebutkan perubahan dari metadata 1, metadata 2, yang pada intinya tadi disebutkan juga merupakan dinamis. Jadi beberapa nanti kita sebutkan apa perubahan-perubahannya. Nah, itu adalah intinya adalah ada penurunan indikator dari 319 itu menjadi 289. Nah, ini juga sudah diacu untuk edisi kedua, itu rencana aksi nasional 2021-2024, dan juga sudah mainstream di RPJMN 124 target. Nah, dibandingkan dengan edisi 1 itu masih 94 target. Jadi mengalami kenaikan, artinya mainstreamnya itu lebih menguat. Nah, ini saya kira listingnya Bapak Ibu, ini adalah metadata 1, kemudian metadata 2, dari misalnya goal pertama ini yang 26 menjadi 14 indikator. Banyak pengurangan-pengurangan. Intinya adalah seandainya sudah ada yang sebelumnya itu belum ada indikator global, nilai indikator nasional mengikuti global, maka dilakukan proxy. Nah, setelah ditemukan indikator nasional yang sesuai dengan global, maka proxy-nya itu akan bertajam definisi dan konsep dari indikator nasional, kemudian perhitungan barangkali ada perubahan-perubahan di tingkat nasional, berdasarkan juga dengan data. Saya kira inilah kira-kira perubahan-perubahan yang dikabarkan oleh baik secara internasional mendefinisi maupun juga beberapa perubahan minor yang terkait dengan definisi maupun juga formulasi-formulasinya. Nah, ini Bapak Ibu ada 17 goal, itu ada 289 indikator. Nah, ini dari pilar sosial ada 87 indikator, ekonomi 89, lingkungan ada 77, kemudian tata kelola itu ada 39 indikator. Nah, kemudian saat ini adalah rinciannya adalah ada 289 indikator. 135 itu sudah sesuai indikator nasional sama dengan indikator global. Kemudian ada 98 indikator proxy. Jadi kalau indikator globalnya belum bisa diadopsi proxy sekitar 96. Kemudian juga ada pengayaan dari indikator, misalnya ada indikator di RPJM yang belum tercantum dalam indikator ISIS, maka bisa juga diadopsi. Jadi totalnya adalah 289 indikator. Contohnya perubahan ini adalah yang naik kelas. Itu dari misalnya contohnya adalah HIV. Dulu adalah prevalensi HIV untuk populasi dewasa, itu kita belum punya datanya, maka diproksi oleh HIV ini. Jadi 331A itu adalah proxy. Kemudian setelah ketersediaan data berbagai macam projection itu adalah berapa menjadi bintang ya, 331 bintang. Itu jumlah infeksi HIV per 10.000 penduduk
yang tidak terinfeksi. Nah, ini sudah datanya juga sudah ada baik secara nasional maupun secara internasional yang sumbernya adalah dari WHO. Kemudian yang kedua adalah perubahan karena konsep definisinya sama, tetapi metode perhitungannya adalah berbeda. Ini kalau dulu adalah misalnya contoh adalah perhitungan contraceptive prevalence ya CPR modern. Nah, yang sekarang itu adalah diperhitungkan ada 2 tipe, yaitu adalah baik yang menggunakan WUS wanita usia subur dan satu adalah PUS pasangan usia subur. Jadi mendapat 2 angka sesuai. Kalau wanita usia subur itu sudah barang tentu sesuai dengan indikator internasional, namun biasanya juga kita menggunakan juga di Indonesia itu pasangan usia subur. Nah, kemudian satu lagi adalah pengayaan. Jadi salah satu sudah tidak digunakan lagi, misalnya prevalensi stunting dulunya adalah merupakan proxy 221, sekarang sudah bisa ada datanya tersedia. Jadi adalah prevalensi stunting khususnya untuk di bawah 5 tahun, yang sebelumnya adalah di bawah 2 tahun. Nah, saya kira terakhir Bapak Ibu, jadi intinya adalah bahwa metadata ini bisa menjadi acuan bersama, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, baik dalam penyusunan rencana aksi nasional maupun juga rencana aksi daerah. Nah, kemudian bahwa ini juga untuk pemerintah daerah masih menggunakan edisi 1, diharapkan bisa menggunakan edisi 2 pada saat kaji ulang penyusunan RAD pada saat periode baru pemerintahan gubernur maupun kota, sehingga ini bisa sebagai bisa dibandingkan di tingkat nasional maupun di internasional. Kemudian penggunaan proxy dapat dibuat sendiri oleh daerah, itu adalah tidak disarankan karena tidak bisa dibandingkan dengan indikator nasional dan juga dengan indikator daerah lainnya. Kemudian apabila pemerintah daerah memiliki masukan terkait dengan indikator proxy daerah, bisa berkoordinasi. Kita sepakati, misalnya contohnya terkait dengan angka kematian ibu, itu adalah hanya bisa dikalkulasi pada tingkat nasional, namun kalau daerah menyepakati, misalnya adalah jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan, itu kita sepakati bersama. Kemudian Kementerian Bappenas, PPN, dan juga Kementerian Dalam Negeri sedang mengusahakan adanya kajian ulang terhadap KHLAS sehingga bisa diintegrasikan dengan metadata SDGs yang baru. Nanti selanjutnya saya kira pembicara dari Kementerian Dalam Negeri akan menjelaskan secara detail terkait dengan KLHS RPJMD. Saya kira demikian bisa kami sampaikan, Pak Budi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Ya, terima kasih Pak Sanjoyo, padat dan ini singkat. Terima kasih. Tadi yang pertama tadi tentang metadata untuk reassessment. Saya kira ini informasi yang sangat berharga, dan kemudian semangat dari kita di tingkat nasional itu kemudian semakin bisa align dengan indikator global SDGs, sehingga komparabilitas antar negara itu bisa dibandingkan. Itu tadi disampaikan oleh Pak Sanjoyo tadi, dan kemudian juga dinamika dari ini ya, dari UN Stats, sehingga mereka kemudian merubah tentang penghitungan meta tadi juga disampaikan, yang kemudian juga kita mengikuti. Jadi, tapi pada prinsipnya kemudian dari 319 edisi pertama, dan karena banyak yang sudah kita align sehingga bisa dikomparabilitas pada tingkat, sehingga menjadi 289, dan itu juga menjadi prinsip tadi juga disampaikan oleh Pak Sanjoyo tentang bagaimana supaya komparabilitas antar daerah juga gitu, yang tentu kemudian untuk ini ya proxy di daerah itu kalau itu
tidak disarankan ya, kurang disarankan kalau misalnya ada kemudian dikomunikasikan supaya ada komparabilitas. Untuk yang kedua, karena ternyata saya mendapat informasi Direktur Ison ini baru menerima tamu, oleh karena itu kita langsung ke Manajer Monitoring dan Evaluasi Pak Gancang. Ini sangat penting tentang ketersediaan data indikator di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Silakan Pak Gancang. Baik. Kalau bisa maksimal 15 menit Pak ya, makasih. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Deputi, Bapak Arifin Rudianto, Ibu Vivi Yulaswati, Pak Yanuar, Bapak Ibu Manajer, Bapak Ibu Kepala Bapeda, seluruh peserta dari Bapeda, Bapak Ibu dari SDG Center, Bapak Ibu dari UN, ataupun Development Partners lainnya, juga Bapak Ibu Direktur dari BPS Pusat. Izin saya menyampaikan bahan paparan ini terkait dengan, bukan yang ini, mohon maaf, salah, ketersediaan data, bahannya salah. Jadi, ketersediaan data. Nanti akan kami sampaikan bagaimana data itu tersedia, terus bagaimana sifat data itu, yang berikutnya, bagaimana Bapak Ibu dapat mengakses kepada data itu. Ya. Salah satu yang Bapak Ibu tadi sampaikan adalah yang disampaikan oleh Pak Yanuar adalah salah satu kunci kesulitan atau hambatan adalah ketersediaan data. Ya, baik. Yang pertama tentu kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman BPS, juga teman-teman kementerian lembaga dan yang lainnya yang telah berkenan selalu mengupdate data sehingga kami memperoleh data yang lengkap sampai dengan kondisi tahun 2001. Lanjut, silakan. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sanjoyo, Pak Arifin Rudianto juga sampaikan. Jadi di sini ada satu dasar. Sebelum kita masuk kepada data, rohnya, guidance-nya adalah ada di metadata ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui atau menggunakan data indikator SDGs, tapi tidak memahami esensi daripada metadata ini, nanti tentu akan kesulitan. Apa maknanya, konsep definisinya, bagaimana metode penghitungannya, manfaat indikatornya itu, bagaimana sumbernya, bahkan satu kata kunci yang paling bawah, disagregasi untuk setiap indikator data-data indikator SDGs. Ya, kenapa ini penting? Nanti dengan data ini kita bisa menunjukkan apakah di dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan setiap tahunnya atau nanti sampai dengan 2030 ada, kita bisa mengidentifikasi mana yang lebih. Misalnya nanti Bapak Ibu akan bisa lihat misalnya bagaimana data itu didisagregasi menurut disabel non-disabel, menurut miskin tidak miskin, menurut perkotaan dan pedesaan, dengan sangat leluasa dapat dilihat secara detail. Baik, lanjut. Ya, ini disagregasinya tadi saya sudah sampaikan, lanjut saja. Ya, ini kalau dari sini tadi Pak Sanjoyo sudah menyampaikan ada 289 indikator SDGs yang di nasional. Menurut pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, hukum, dan namun ya, begitu ditarik sampai level provinsi, saat ini yang tersedia baru 95 indikator. Ya, ternyata ada beberapa indikator yang itu memang cukup untuk data nasional saja. Yang pertama catatannya itu. Yang kedua, memang data untuk level provinsi untuk indikator tersebut berapa angka kematian ibu atau survei penduduk antar sensus, dan itu hanya bisa diperoleh untuk angka nasional saja. Tentu untuk indikator itu tidak akan tersedia datanya untuk level nasional maupun level provinsi maupun level kabupaten kota. Kemudian kalau turun lagi ke kabupaten kota, jumlahnya dari 95 turun hari 26. Wah, ini sebetulnya terutama kalau misalnya data-data dari BPS.
hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh BPS dengan jumlah sampel 345.000 rumah tangga. Begitu indikatornya itu mau diturunkan ke level kabupaten kota, nggak bisa karena keterbatasan sampel. Misalnya kita tahu indikator di Goal 5 pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak itu kan definisinya perempuan usia 20 sampai 24 tahun yang pernah menikah. Kemudian menikahnya di bawah usia 18 tahun. Nah, ini sampelnya yang 345 tadi akan turun sehingga tidak memungkinkan jumlah sampel itu untuk didisagregasi sampai level kabupaten kota. Ya, sehingga ketika itu harus didisagregasi level kabupaten kota harus dipahami. BPS selalu memberi warning itu apakah relatif standar errornya estimasi data kabupaten kota itu di bawah 25% atau di atas 25%. BPS akan sangat ketat mengatakan ini relatif standar error, Pak Gancang ini relatif standar errornya di atas 25%, tolong dengan gunakan. Langsung BPS itu di sini ada Pak Rom Saven, direktur dari BPS yang menangani sekretariat SDGs di BPS mengatakan, itu saya tutup Pak, karena memang tidak bisa. Sehingga di sini wajar kalau yang keluar hanya 26. Nah, bagaimana upayanya supaya 26 itu paling tidak setara dengan 95? Kami saat ini sedang koordinasi dengan BPS, kami sedang koordinasi dengan United Nations, dengan development partner, supaya yang 26 tadi menggunakan estimasi yang namanya small area estimation, sehingga bisa diestimasi kira-kira data-data indikator SDGs level kabupaten kotanya bisa diperoleh. Nah itu ini tentu kerja yang tidak mudah. Misalnya saja BPS itu kemarin melakukan small area estimation untuk 13 indikator, 1 tahun itu belum selesai. Ya mudah-mudahan bisa selesai sehingga dari 26 nambah 13 kan paling tidak ada 39 indikator yang sudah menambah dan seterusnya itu akan kita terus lakukan. Nah tadi dikatakan oleh Pak Sanjoyo bahwa indikator itu bisa dibedakan laki-laki perempuan. Indikator-indikator SDGs yang bisa dibedakan laki-laki perempuan itu ada 43. Bagus, sudah meningkat. Ya, ini tentu terkait dengan gender issue. Apakah laki-laki dan perempuan dibedakan, ada perbedaan perlakuan enggak? Apakah ada perbedaan akses atau tidak misalnya? Kemudian antara perkotaan dan pedesaan bisa lebih meningkat lagi, ada 51. Nah, ini mulai tahun 2017 di BPS itu memasukkan pertanyaan-pertanyaan dalam sensus dan surveinya, bahkan dari sejak 2015 sebetulnya. Pertanyaan tentang disabilitas sehingga bisa diperoleh data indikator SDGs yang dibedakan apakah itu untuk disabel non disabel. Misalnya rata-rata lama sekolah untuk penduduk disabel ya itu penduduk usia 25 tahun ke atas itu 4 tahun. Coba bandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk yang tidak disabel 12 tahun. Itu menunjukkan bahwa masih ada lebihan saudara-saudara kita yang disabel itu rata-rata lama sekolahnya hanya 4 tahun misalnya. Kemudian kelompok umur akan kita lihat apakah anak, kemudian pemuda, remaja, dewasa, atau mungkin lansia. Akan kita tampilkan seperti itu. Kemudian kuntil pengeluaran. Ini untuk melihat kira-kira 40% kelompok pengeluaran terbawah, 40% kelompok pengeluaran menengah, dan 20% kelompok atas. Ini untuk menunjukkan kira-kira dibedakan antara yang miskin dan tidak miskin. Bagaimana? Ini ada 32 indikator yang bisa diperoleh dengan data itu. Kemudian dibedakan menurut tingkat pendidikannya. Misalnya SMP ke bawah, SMA, atau perguruan tinggi. Kira-kira seperti itu. Kemudian status perkawinan, menikah, belum menikah, cerai, atau janda atau duda dan lain-lain. Lanjut. Ya ini. Jadi ini tantangan ini saya kira tadi sudah saya sampaikan lewat saja. Ada satu poin. Selain small area estimation, BPS terutama kami juga senang sekali bahwa BPS dengan Sekretariat Satu Data Indonesia dengan Kominfo itu menjadi satu prioritas untuk membina statistik sektoral. Bahkan di beberapa BPS provinsi, BPS kabupaten kota, pembinaan statistik sektoral ini sudah sangat masif. Misalnya kalau boleh saya ambil contoh BPS Kabupaten Pacitan, BPS Kota Pangkal Pinang,
dua provinsi ini kalau saya boleh ambil contoh adalah kabupaten-kabupaten kota yang leading, BPS-nya itu leading di dalam menggunakan statistik sektoral. Kemudian ada pemanfaatan big data. Misalnya saat ini kalau boleh bilang, dengan kita mempunyai handphone, setiap orang mempunyai handphone, kemudian pergerakan dari satu orang kepada satu wilayah yang lain, pagi berangkat dari rumah, pulang kerja, kemudian migrasi itu BPS bisa memperoleh data mengenai pariwisata. Ya. Misalnya diidentifikasi kira-kira nomor handphone yang ada di Taman Mini pada hari Minggu, itu rumahnya ada di mana, itu BPS bisa mengidentifikasi itu dengan menggunakan yang namanya big data. Lanjut saja, lanjut. Ya, ini nanti saya tidak akan terangkan, paling tidak sekilas akan saya tunjukkan bagaimana indikator-indikator SDGs yang tingkat nasional, provinsi, bahkan nanti juga kabupaten kota. Ini nomornya, kemudian kode indikator tadi yang disampaikan oleh Pak Sanjoyo yang berlambang 141 bintang, berarti indikator ini sudah standar internasional. Kemudian ada kurung A, kurungnya melengkung. Misalnya ada kurung A atau kurung B, tapi kurungnya lurus, kotak gitu ya. Itu maknanya berbeda. Tadi Pak Sanjoyo sudah menjelaskan sumber datanya dari mana, kemudian ketersediaannya bagaimana, kemudian provinsi gimana. Lanjut saja, tunjukkan yang sampai kabupaten kota. Ini dia. Ini beberapa indikator yang tersedia nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nanti Bapak Ibu dapat melihat, saya ingin ini ditutup dulu, saya ingin menunjukkan bagaimana dashboard SDGs akan kami perbaharui, ya kan? Dashboard SDGs akan kami perbaharui. Ya, kelihatan. Mohon maaf, sebentar. Ya, paling tidak saya tidak akan terangkan, akan menawarkan waktu. Jadi saat ini di dashboard SDGs itu adalah satu sarana atau prasarana Bapak Ibu bisa lihat ketersediaan data yang ada. Hanya saja dari 289 indikator SDGs, dashboard SDGs edisi 2 itu baru 60 indikator. Kami sekarang berencana untuk mengupdate menjadi dashboard SDGs 3.0 yang level provinsi nasional, level provinsi dari 60 akan kita tambah, paling tidak menjadi sekitar 90-an 5 tadi akan kita masukkan semua. Kemudian akan kita coba buat juga yang data-data hanya nasional saja akan juga kita masukkan. Tentu untuk yang 60 yang sudah saya sampaikan tadi, yang 60 indikator SDGs tadi sudah masuk untuk level kabupaten kota. Nah, kami akan masukkan semuanya. Kalau di dashboard SDGs 2 itu baru beberapa goal, nanti pada dashboard edisi 3.0 ini akan kami sampaikan setiap goal. Akan ada 17 dashboard yang berbicara masing-masing data itu secara lengkap. Kemudian dari dashboard tadi, Bapak Ibu bisa lihat misalnya, nanti secara lengkap di database kami, ini saya tunjukkan ya, ini sekilas ya. Ini kami mempunyai database semua indikator yang kami punya. Misalnya ini kami lihat di sini ada filter, ini adalah menunjukkan goal 1 sampai 17. Ada makro. Misalnya kalau kita lihat ini di sini goal 1 ya. Goal 1, indikator 1, 2, 1 bintang. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini valid, artinya di database kami sudah kami update. Kalau kita lihat ini di sini adalah menggambarkan angka nasional dan provinsi, ini kabupaten kota, kemudian ini sosial ekonomi. Kita lihat pertama, untuk angka provinsi. Ini. Jadi kami punya dari 2015 sampai 2021, ya kan, setahun 2 kali, ya kan, baik nasional, provinsi, sampai dengan 2021. Ini thanks to BPS yang selalu mengupdate data ini. Ya, selain itu, ya kan, selain itu, kami juga mempunyai listnya itu. Ini adalah yang angka per provinsi. Bisa dilihat semuanya di sini ada.
Kemudian yang berikutnya kami juga akan tunjukkan kembali kepada list tadi. Misalnya ini di sini akan kelihatan menurut daerah tempat tinggal, menurut jenis kelamin, menurut kelompok umur, menurut status disabilitas. Misalnya saya ingin lihat status disabilitas. Nah ini kelihatan bagaimana misalnya tahun 2021 orang miskin, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, ya kan, bulan Maret 2021 untuk nasional untuk yang non disabel itu 9,98. Tapi untuk yang disabel, yang non disabel itu hampir 12%. Ini menunjukkan bahwa miskin yang disabel jauh proporsinya atau persentasenya jauh lebih banyak. Ini lah bagaimana Bapak Ibu dapat mengakses ini? Tentu silahkan Bapak Ibu untuk provinsi tertentu misalnya bersurat kepada kami. Tentu kami akan sampaikan data ini nanti kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya melihat dari Voluntary National Review 2021 yang bisa dilihat dari sdgs.bappenas.go.id, ya kan? Itu bisa dilihat data-data sampai dengan tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Ganjang. Luar biasa yang disampaikan Pak Ganjang tentang kalau kita lihat tadi berbagai macam ini ya, ramifikasi dari indikator dan kemudian setelah itu ini ya terkait dengan disagregasinya yang saya kira semangat besarnya itu adalah ini soal no one left behind, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ganjang tadi supaya pembangunan itu benar-benar memberikan ini ya, memberikan kesempatan untuk berkembang bagi semuanya. Itu saya kira luar biasa, dan apa yang dilakukan oleh BPS juga sangat luar biasa tadi. Kalau kita lihat kita sebenarnya akan ke sesi untuk ini ya, pengaruh utamaan SDGs dalam penyusunan KLAS RPJMD, Pak Edison Siagian, tapi tampaknya Pak Edison masih ada rapat gitu, masih belum selesai pertemuannya. Oleh karena itu kita langsung saja langsung ke sesi untuk diskusi. Kita ini ya, mohon ini untuk bagi Bapak Ibu yang akan bertanya nanti itu singkat saja karena waktunya kita singkat, kita targetkan sebelum jam 3 kita atau jam 3 lah sekitar itu bisa selesai. Oleh karena itu mohon singkat pertanyaannya. Kami berikan kesempatan 2 orang gitu untuk Pak Sanjoyo dan Pak Ganjang. Silakan. Apakah ada Bapak Ibu? Silakan raise hand, silakan untuk membuka mic, kemudian setelah itu untuk bertanya. Mungkin hanya bisa raise hand Pak Budi. Ya. Oh iya, oke, mohon maaf. Monggo, Pak. Ini ada Pak Edi dari Jawa Tengah. Silakan Pak Edi dari Bapeda Jateng. Ya, silakan Pak. Singkat Pak G. Sedikit saja, ada 1 atau 2 lah. 1 terkait dengan periodisasi penyusunan RAD SDGs-nya, karena Jawa Tengah kan nanti tahun 2023 selesai. Terus kemudian kita nanti bukan menyusun RPJMD karena nanti ada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2026, berarti kita menyusun rencana pembangunan daerah. Nah, terus terkait dengan RAD SDGs-nya, apakah mengikuti periodisasi itu atau seperti apa? Ya. Karena kita menyusun RPD, bukan menyusun RPJMD. Kemudian yang kedua, mungkin ini ke Pak Edison sih ya, seperti di Kementerian Dalam Negeri terkait dengan KLAS untuk penyusunan RPD-nya itu ada atau tidak? Karena kalau di RPJMD memang ada penyusunan KLAS untuk penyusunan RPJMD lah terkait dengan
penyusunan RPD itu nanti KLHS untuk penyusunan RPD ini dilakukan atau tidak. Kemudian yang ketiga, mensikapi yang sementara yang tadi Pak, kita kan tidak boleh proksi lagi gitu ya, tidak boleh proksi lagi untuk di provinsi. Mungkin kalimatnya jangan sebaiknya sih, lebih baik ya sudah tidak sekalian saja. Karena yang selama ini kita susun, terutama untuk yang RAD SDGs yang periode 2018-2023 sesuai dengan arahan dari Sekretariat SDGs itu, kita sudah tidak ada proksi, tapi masuk ke dalam matrik, masuk ke dalam dukungan. Misalnya yang terkait dengan AKI tadi misalnya, yang AKI itu angkanya bersifat nasional, maka yang kita cantumkan di dalam matrik itu adalah jumlah kasus yang ada di Provinsi Jawa Tengah, karena memang tidak ada disagregasi terkait dengan AKI misalnya, atau misalkan terkait dengan penanganan penyandang disabilitas misalnya, penyandang disabilitas karena di provinsi itu kewenangannya adalah ada di dalam panti, maka kemudian yang kita cantumkan di dalam matrik adalah berapa mereka yang kita tangani di dalam panti, yang itu nanti menjadi bagian dari angka persentase penyandang disabilitas yang ditangani secara nasional. Mungkin 3 itu saja Pak sementara. Ya, siap. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu silakan apabila ada mau bertanya silakan. Baik, makasih Pak Satyo. Saya ingin bertanya terkait dengan presentasi Pak Ganjang tadi, bahwa di tingkat kabupaten kota itu ada sekitar 26 indikator saja ya Pak ya, untuk yang disagregasinya ya Pak. Nah, kalau kita mencoba untuk membaca metadata itu, di metadata itu kan di bawah tuh ada sumber data gitu ya Pak ya, dan kemudian ada disagregasinya juga. Seperti tadi yang disampaikan, itu menurut catatan kami itu lebih dari 26 Pak, mungkin ada sekitar 100-an juga Pak, yang di situ diinformasikan bahwa disagregasinya ada sampai di tingkat kabupaten kota. Tetapi memang ketika kita mempelajari bagaimana rumusan di metadata itu kayaknya agak rancu, dan apakah ini memang ada tersedia datanya di tingkat kabupaten kota, sehingga mungkin ini menjadi apa juga semacam keraguan bagi kami membantu teman-teman di kabupaten kota itu ketika mengukur capaian indikator tadi, masing-masing tujuan itu. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa sebenarnya data-data ini semuanya itu sangat tergantung dari data BPS, Pak. Nah, terutama untuk data-data yang survei-survei yang dilakukan oleh BPS, nah apakah memang nanti daerah itu bisa mendapatkannya sampai di tingkat kabupaten kota, misal data dari Sakernas, Susenas, karena itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di dalam mengukur indikator tujuan TPB ini. Ya, karena memang kalau itu tidak ada, maka agak sulit untuk menghitungnya di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang ketiga, mungkin ini pertanyaan yang secara umum ya Pak ya, apakah RAD SDGs itu juga menjadi kewajiban di tingkat kabupaten kota Pak untuk menyusunnya? Karena memang kan yang kita ketahui kan di tingkat provinsi, apakah kabupaten kota juga harus menyiapkan RAD SDGs ini? Saya kira itu pertanyaan dari saya Pak Satyo. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Tadi saya kira sangat jelas ya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Edi dan Pak Wahyu tadi. Yang pertama tadi terkait soal periodisasi, kemudian setelah itu nanti yang pertanyaan untuk Pak Edison nanti saya akan titipkan nanti di Pak Edison. Kemudian tadi soal proksi itu tadi Pak Sanjoyo. Kemudian dari Pak Wahyu tadi tentang disagregasi tadi yang nanti Pak Ganjang nanti bisa menjawab. Kemudian setelah itu terkait BPS juga nanti Pak Ganjang yang bisa ini apa nanti menjawab. Silakan Pak Sanjoyo dulu, silakan Pak. Ya, baik Pak Budi. Terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Edison ya, kami sepakat Pak kalau misalnya dalam pengertian proksi ini seperti MMR ya, angka kematian ibu, itu tadi disebutkan Pak
dirancang itu tidak punya pada level provinsi, jadi bisa diproksi dengan jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan tadi. Kemudian yang mengenai periodisasi itu adalah sesuai dengan periode gubernur atau wali kota atau bupati. Ya, jadi misalnya karena ini linknya itu dengan RPJMD, Pak. Jadi linknya dengan RPJMD, jadi saling mainstream lah seperti itu, sehingga itu yang menjadi sesuai dengan nanti Perpres seperti itu. Nah, bagaimana jika ini masa transisi, Pak? Masa transisi misalnya yang sekarang ini misalnya 2000 sampai dengan 2003 ya, berarti kekosongan yang tahun misalnya kekosongan 2003. Saya kira ini bisa di istilahnya di adendum lah, di adendum. Yang penting ada targetnya, Pak. Ada targetnya yang pada tahun 2023 misalnya yang masih masa kekosongan, sehingga target itu penting karena nanti akan dibandingkan dengan hasilnya. Seperti itu. Saya kira yang tadi pertanyaan dari Pak Edi. Silakan. Pak. Silakan. Ini mohon maaf tadi saya belum unmute. Pak Ganjang, silakan Pak Ganjang. Tadi ada pertanyaan terkait soal data. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Memang betul. Jadi kabupaten kota baru 26 indikator. Sehingga tadi upaya yang akan kami lakukan bersama dengan BPS, bersama dengan tentu support dari UN dan development partners untuk menyediakan angka kabupaten kota untuk indikator yang lainnya. Tadi BPS sendiri pun sudah menyampaikan, walaupun dari survei kami ada bisa dihitung, tapi kalau sampelnya karena indikatornya makin menyempit ya, kelompok umurnya dan lain-lain kan, tentu RSE-nya dilihat. Kalau memang RSE-nya di atas 26% tidak boleh disajikan. Nah, kemudian untuk indikator-indikator yang proksi, nggak usah. Ya sebaiknya begitu. Yang ikuti adalah proksi yang di pusat. Kalau proksi menurut pusat, ada indikator-indikator yang proksi sebagai itu gunakan boleh. Kalau provinsi atau kabupaten kota membuat proksi sendiri nggak perlu menurut saya, ya kan. Kemudian tadi untuk disabilitas, tadi yang saya tunjukkan adalah indikator-indikator SDGs didisagregasi. Ya. Misalnya tadi saya sampaikan rata-rata lama sekolah dibedakan untuk mereka yang disabel dan non disabel itu ada di metrik 1. Hanya saja sekali lagi untuk provinsi itu belum dihitung. Karena itu tentu Bapeda SDG Center perlu koordinasi dengan BPS provinsi untuk melakukan penghitungan-penghitungan yang disagregasi jika itu memungkinkan. Tentu untuk berkoordinasi dengan provinsi, kalau Bapeda itu kan bisa langsung ya. Tapi kalau tidak, komunikasikan saja dengan BPS pusat. Di sini ada Pak Romzi, ada Pak Avensora, dua direktur yang menangani SDG, saya kira nanti bisa dikoordinasikan. Kemudian program dan kegiatan yang penyandang disabilitas yang ditangani di panti boleh saja. Kan sebetulnya harusnya tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi ketika tahu bahwa rata-rata lama sekolah yang disabel itu hanya 4 tahun dibandingkan dengan yang non-disabel itu 12 tahun. Mestinya kan harus ada program dan kegiatan khusus ya yang terkait dilakukan oleh Dinas Pendidikan, oleh Kementerian Agama supaya anak-anak yang disabel ini harusnya juga ada semacam program wajib belajar. Program-program kegiatan supaya anak-anak yang disabel itu tetap bisa akses pendidikan. Tidak hanya program dan kegiatan yang disabel yang di panti doang. Karena kalau di panti doang kan itu kalau dari Susunas kan ada sekitar 12% ya dari Sumpas atau dari
ada 12% penduduk disabilitas. Itu yang di panti itu paling malah justru nggak tercatat oleh Susenas. Ya, jadi program-program kegiatan misalnya, kalau kita lihat indikator lain misalnya, tingkat kesakitan misalnya, kalau atau rata-rata keluhan kesehatan untuk orang yang disabel itu ternyata lebih tinggi persentasenya. Tentu harus ada treatment, harus ada program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ketika puskesmas itu penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang prioritas. Kan seperti itu tentunya. Nah, itu Pak Edi ya. Kemudian Pak Wahyu Pratomo tadi apa bisa diperoleh data kabupaten kota? Yang 26 tadi tentu kami bisa sediakan. Untuk yang akan dikoordinasikan dengan BPS yang SAE baru direncanakan. Kami rapat 27 sampai 29 Januari sampai sekarang nih masih terus bergulat supaya BPS itu ada yang membantu, terutama dari UN. Di sini UN sudah datang, dari development partner, kira-kira di dalam rangka mewujudkan supaya data kabupaten kota tersedia menggunakan small area estimation itu bisa enggak? Tadi misalnya UNICEF sudah membantu. Kemudian Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan itu dibantu oleh FSVA. Kalau nggak salah di tempatnya Pak Afen, itu sampai bahkan menghitung indikator-indikator yang SDGs sampai level kecamatan. Nah itu dia. Sehingga yang sudah ada bisa ada. Tapi kalau daerah bisa berkoordinasi sendiri tentu lebih bagus ya. Itu apa RAD kabupaten kota wajib? Ya, tadi Pak Rudi sudah menyampaikan bahwa amanat tahun 2017 bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di dalam melaksanakan SDGs harus bersama-sama dengan bupati atau wali kota. Jadi di RAD itu isinya adalah yang tidak hanya rencana aksi daerahnya provinsi, tapi juga rencana aksi daerahnya kabupaten kota. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada teman-teman di Jogja dan di Jawa Timur yang sudah melakukan itu. Sekarang itu Mas Budi, sebetulnya beberapa pertanyaan itu nanti RAD lebih tepat ketika sesinya Pak Rahman di sesi kedua. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa diulas lebih dalam oleh Pak Rahman. Saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih Pak Ganjang, Pak Sanjoyo. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang seperti tadi disampaikan Pak Ganjang juga, ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa lebih tepat di sesi selanjutnya, nanti bisa diperdalam nanti. Mohon maaf ini Bu Tuti yang resen nanti di handover untuk ini, untuk pertanyaannya nanti untuk yang bisa di sesi selanjutnya. Untuk karena Pak ini ya, Pak Edison Siagian ternyata masih menerima tamu, sehingga kami kemudian handover untuk sesi selanjutnya nanti. Jadi akan ada dua narasumber nanti yang akan dipandu, moderatornya nanti oleh Mbak Ana, manajer pilar hukum dan tata kelola. Jadi untuk sesi yang pertama ini karena waktunya sangat terbatas, kita mengejar supaya nanti sebelum buka puasa, terutama di Indonesia Timur sudah selesai. Mohon maaf waktunya sangat terbatas, nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Demikian untuk sesi 1. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Pak Wahyu, karena waktunya sudah Pak ya. Moderator. Oke. Halo, ya, Pak Wahyu. Ini saya dari Direktorat SPD 1 Kemendagri. Mau menyampaikan paparan Pak Budi. Mau menyampaikan paparan, silakan Pak. Pak Direktur bergabung di Zoom ini. Oh sudah ya. Oh silakan kalau gitu. Karena saya pikir tadi update terakhir masih menerima tamu, jadi kami. Oke, silakan. Kalau demikian akan lebih bagus. Ya, Pak. Silakan Pak Edison. Terima kasih Pak Setio. Mohon maaf ini Ibu Bapak yang saya hormati karena tadi ada tamu yang memang semuanya datang pada jam yang sama.
termasuk acara beberapa yang kita yang kita lakukan pada forum ini. Nah, untuk itu terkait pengarus utamaan ini, Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih. Ini saya sudah diundang atau kami diundang, dan untuk itu mungkin ini semua daerah juga beberapa atau semua daerah hadir ini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, apa yang diminta ke kami terkait dukungan terhadap pengarus utamaan ini, terutama dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis pada atau yang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang 5 tahunan itu. Karena RPJMD ini dibungkus lewat peraturan daerah, dan dan itu dilakukan ketika kepala daerah baru dilantik. Nah, 6 bulan setelah dilantik, maka Perda tentang RPJMD harus selesai. Dan itu prosesnya membutuhkan kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan hal-hal yang terkait dengan TP ini atau SDGs, salah satunya Bapak Ibu, masuk dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah dimaksud. Dan hal itu sudah kami alami, Ibu Bapak, sejak penyusunan ataupun pemilihan kepala daerah, setelah pemilihan kepala daerah yang sudah dilakukan beberapa kali gitu ya, karena acuan dari penyusunan ini adalah Permendagri yang memang sudah merupakan acuan penyusunan KLAS dalam RPJMD. Ibu Bapak yang saya hormati, coba langsung ke slide nomor 4. Saya berusaha untuk lebih cepat ini, Ibu Bapak, karena saya pikir tidak semua bahan saya juga harus saya tampilkan. Yang jelas bahwa Perpres 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan dengan dasar negara kita tentunya, di mana melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian melakukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia, dengan perdamaian, keadilan sosial, itu tentunya sudah termaktub dalam 17 sektor lah ya, yang ada dalam tujuan pembangunan ini. Lanjut. Nah, begitu juga di Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah, artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah ini didasari pada pelaksanaan Undang-Undang 23 ini, di mana di pasal 258 jelas bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan. Nah, tentunya hal-hal terkait pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, daya saing daerah, akses kualitas pelayanan publik, itu menjadi ranahnya tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana ada 17 tujuan, 160 target, ada 241 indikator. Lanjut. Bisa siapa? Tolong panitia di backup itu Firdaus sepertinya terpental yang jadi siapa yang terpental?
Itu yang menganul apa Pak yang yang pegang itu operatornya. Ya biar dibantu panitia. Mungkin tolong panitia. Jadi kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutin aja nanti bisa bahan di tayang atau di copy atau apa. Jadi pembangunan daerah itu merupakan pewujudan pelaksanaan urusan pemerintahan. Ini kami mengingatkan aja lagi. Jelas bahwa pembangunan daerah itu adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak, dengan konteks ini, hal yang terkait Perpres yang mengatur tentang tujuan pembangunan berkelanjutan itu tentunya menjadi acuan bagi teman-teman daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, sesuai dengan urusan pemerintahan yang dia punya, ya, atau yang diserahkan kepadanya. Nah, untuk itu kita menjaga bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan, ya, secara nasional, di mana dibagi-bagi atas pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Lanjut. RPJMD memperhatikan prinsip berkelanjutan. Ya, ini Permendagri 86 2017 tentang bagaimana menyusun RPJMD, itu juga jelas mengatur bahwa teman-teman daerah ketika menyusun Perda RPJMD atau RPJMD-nya itu atau RPJPD-nya harus mengacu kepada hal yang memperhatikan prinsip berkelanjutan. Jadi gambar pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu dalam konteks pembangunan daerah itu mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan semacam monitoring evaluasinya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa Ibu Bapak hal-hal yang perlu kami sampaikan yang memang sudah menjadi acuan bagi daerah, contoh di Permendagri 86 yang terkait penyusunan RPJMD. Jadi hal yang nomor 9, 10 itu perwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Otomatis 9, 10 ini nanti ngacunya ke sana. Apalagi teman-teman daerah sudah diwajibkan untuk membuat rencana aksi daerah, maka rencana aksi daerah itu harus menjadi acuan ketika RPJMD dibuat atau disusun atau ditetapkan. Ibu Bapak yang saya hormati, tidak hanya RPJMD jadinya, gitu ya. Ternyata dalam penyusunan RTRW ataupun rencana detil tata ruang, hal-hal yang berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi bagian yang kami evaluasi juga. Jadi ketika pelayanan dasar itu harus terakomodir dalam rencana tata ruang, maka hal-hal yang berhubungan tujuan pembangunan berkelanjutan juga harus menjadi perhatian. Artinya menjadi bagian dari komponen yang harus dilakukan ketika menyusun RTRW juga. Ya, kita tahu bersama RTRW ini menjadi basis penyusunan RPJMD. Jadi berlapis-lapis nih jadinya, kira-kira seperti itu. Nah, saya juga langsung nih di Kemendagri, ketika Perda RTRW itu dilakukan evaluasi, salah satu yang dijamin adalah pelayanan publik dan keadilan kesejahteraan melalui pelayanan dasar dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Lanjut. Nah, ini yang terkait KLAS, RPJMD memang kami dalam Permendagri tadi, Permendagri 7 2018 itu sudah diatur bahwa TPB ini harus masuk dalam konteks penyusunan RPJMD. Nah, di sana juga kita sudah mengatur juga hal-hal yang berhubungan dari manfaat KLS RPJMD terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Lanjut,
Nah, ketika penyusunan pembuatan di pasal 3 itu Kemendagri, kita lihat pembentukan tim, lalu pengkajiannya ada khusus tahapannya, lalu perumusan skenario-nya, lalu penjaminan kualitasnya juga ada, bahkan di pasal 15 itu ketika ada pemanfaatan, bagaimana KLAS RPJMD itu dalam penyusunan RAD, TPD atau rencana aksi daerah pencapaian tujuan berkelanjutan. Lanjut. Nah, ini hal-hal yang memang menjadi dasar dari kenapa KLAS itu harus mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan daya tampung, daya dukung, isu-isu penting, iklim misalnya, persampahan, dan lain-lain, termasuk dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dimaksud. Nah, itulah menjadi cikal bakal penyusunan sampai RPJMD itu menjadi peraturan daerah yang nanti diacu dalam Renspra, RKPD, Renja, dan seterusnya, dan penganggaran yang diimplementasikan lewat Perda APBD itu menjadi gambaran sebetulnya, menjadi gambaran bahwa TPB sudah diakomodir di dalam rencana pembangunan daerah. Kami tidak bilang itu sempurna, Ibu Bapak, pastinya ada kurangnya, dan itu yang perlu kita perbaiki terus-menerus, dan saya pikir tahun 2024 itu adalah tahun di mana akan ada pemilihan kepada daerah serentak. Pemilihan kepala daerah serentak itu membuat tugas-tugas kita, pemerintah pusat dalam mengendalikan perencanaan pembangunan daerah juga menjadi akan lebih berat karena bersama-sama. Oleh sebab itu, hal yang berhubungan dengan TPB ini perlu menjadi perhatian kita ketika nanti RPJMD untuk daerah-daerah yang kepala daerah baru di 514 kabupaten kota atau 508 itu nanti akan disusun sedemikian rupa sehingga KLAS-nya betul-betul dilaksanakan dengan baik untuk menjamin bahwa TPB itu terakomodir. Lanjut. Lanjut. Bisa dilanjut sebelum penutup atau setelah penutup. Nah, ini ya. Ibu Bapak yang saya hormati, ini contoh-contoh pelaksanaan TPB dalam KLAS RPJMD, misalnya Sulawesi Tenggara gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita sudah mengalami ini dan kita melakukan fasilitasi terhadap ini. Kita lihat itu ada permasalahan, ada persentase sampah perkotaan yang tertangani, dan seterusnya. Jadi di dalam kasus penyusunan KLAS RPJMD ini, hasil penyusunan telah menggambarkan pencapaian. Lalu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dapat memetakan permasalahan, skenario, dan seterusnya. Hasil pemetaan tersebut, kondisi terhadap capaian itu juga telah dapat dirumuskan sasaran strategis dari permasalahan masing-masing indikator. Lanjut. Ini Bapak gambaran dari 17 provinsi peserta Pilser, Pilkada serentak yang 2018. Jadi isu pembangunan berkelanjutan yang di 17 itu sudah masuk, termasuk di dalamnya ini Ibu Bapak ada soal defisit air, pangan, persampahan, emisi GRK, Karhutla, pemenuhan standar pelayanan minimal, yang tentunya terkait dengan kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Lanjut. Nah, ini yang pemilihan tahun 2020, itu juga begitu, ada 9 provinsi, kita lihat isu-isu pembangunan berkelanjutannya yang kami cermati ada pemenuhan SPM, pangan,
air bersih dan sanitasi, kerusakan dan pencemaran lingkungan, sampah limbah, dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Lanjut, Ibu Bapak yang saya hormati, lewat Rakortek, rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan yang kami lakukan bersama-sama dengan Bappenas juga sudah memberikan arahan kepada teman-teman daerah agar segala hal yang terkait perencanaan RKPD 2023 nanti sudah mengacu kepada hal-hal yang menjadi tujuan pembangunan nasional, di mana hal-hal yang terkait dengan TPB ini juga kami minta. Bahkan target-target indikatornya juga sudah masuk. Dan kami nanti ketika ada Permendagri tentang panduan penyusunan RKPD 2023, hal-hal yang terkait misalnya persampahan, kemudian sanitasi, SPM, dan lain-lain sudah masuk di dalamnya. Kemudian Ibu Bapak, isu-isu prioritas pembangunan berkelanjutan yang perlu mendapat perhatian dari teman-teman pemerintah daerah itu saat ini masih pada fokus ke persampahan, limbah, perubahan iklim, dan mungkin kehutanan karhutla ya, dan sebagainya. Nah, KLS RPJMD sebagai instrumen ini Ibu Bapak, saya pikir dengan pelaksanaan KLAS ini tentunya sinkronisasi dan pelaksanaan TPB ini menjadi ada salurannya, atau bagaimana kita menjamin Perda RPJMD atau RPJBD ataupun tata ruang itu nanti mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan itu, termasuk integrasi KLAS RPJMD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memang diperlukan. Kira-kira seperti itu. Jadi gini Ibu Bapak yang saya hormati sekalian, gitu ya. Hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, baik itu nasional maupun daerah, itu kan memang banyak dikemas ya di dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik itu yang sifatnya umum maupun teknis. Misal ada yang bersifat teknis tadi, rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca, rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit, rencana aksi daerah yang lain. Kemudian ada rencana umum energi daerah, rencana pariwisata, rencana macam-macam di daerah. Kami mau juga kepada teman-teman daerah terutama memastikan bahwa hal-hal ini harus terkait dan connect gitu ya dengan hal-hal yang berhubungan dengan TPB ini misalnya, termasuk juga dengan tata ruang, karena segala hal yang terkait perencanaan atau pelaksanaan pembangunan tentunya menggunakan ruang atau memanfaatkan ruang, bagaimana mengendalikan pemanfaatan ruang, dan itu nanti masuk ke dalam proses penganggaran dan sebagainya. Oleh sebab itu, hal-hal yang berhubungan dengan 17 tujuan yang sudah terdefinisikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini harus menjadi dasar bagi rencana-rencana yang lebih teknis. Saya pikir begitu, dan untuk itu saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini, dan lebih kurang saya memohon maaf kepada Ibu Bapak yang hadir dalam forum ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Setio yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Edison, saya kira kristal clear Pak, meskipun singkat, tapi arahnya tadi sudah sangat jelas Pak ya.
tadi dari yang big picture tadi, yang Undang-Undang Dasar dan kemudian Pancasila dan selaras dengan ini ya, dengan SDGs, dan kemudian setelah itu sebenarnya SDGs itu selaras dengan ini, selaras dengan apa yang Undang-Undang Dasar dan Pancasila tadi, dan kemudian setelah itu terkait operasionalisasi tadi disampaikan tadi di tingkat nasional dan kemudian di tingkat daerah, kemudian setelah itu juga tadi disampaikan terkait soal bagaimana dengan RT RW, dan kemudian setelah itu daya dukung dan daya tampung, dan kemudian juga identifikasi fokus tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Edison. Saya kira dari hal yang besar, dan kemudian juga secara tajam tadi untuk di tingkat daerah juga sudah disampaikan. Saya kira jelas sekali tadi. Ada pertanyaan sebelumnya tadi yang dari Pak Edi tadi, dari Bapeda tadi untuk Bapak, tapi saya kira sudah juga dijawab itu pertanyaannya itu untuk RPD apakah perlu gunakan KLHS atau tidak, tapi saya kira sudah cukup jelas tadi yang disampaikan. Kemudian kita sebenarnya waktunya sangat terbatas, tapi apabila ada burning question gitu, saya beri kesempatan satu orang, mohon raise hand, dan kemudian setelah itu untuk pertanyaannya singkat saja. Nanti mohon waktunya Pak Edison untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan Bapak Ibu. Bisa raise hand. Provinsi. Dari mana Bu? Ya, saya nggak melihat. Dari Bapeda Provinsi, Pak. Bapeda Provinsi ya. Silakan Bu. Ya. Singkat Bu ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma singkat tanya, apakah indikator atau anggaran dari non pemerintah seperti filantropis harus dicantumkan juga? Kan biasa kan mereka tidak memberikan mereka punya anggaran ya Pak, atau indikatornya cuma mereka bilang 1. Ternyata terjadi 8 sampai 3 masalah dana CSR-nya. Apakah itu harus kita gali atau kita cuma rasionalisasikan? Itu aja pertanyaan saya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Bu Sri. Pak Edison berkenan menjawab, nanti mungkin juga dari SDGs juga yang menjawab Pak Budi. Oh iya udah, kalau gitu saya ya. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Edison secara implisit tadi pada kesimpulan tadi, pada penutup tadi. Jadi untuk terkait dengan rencana aksi daerah, itu untuk filantropi itu masuk dalam dalam matriks 3 ya, matriks 3, dan kemudian setelah itu untuk memasukkan terkait soal pendanaan itu sebenarnya sifatnya voluntary. Apakah mereka bisa memasukkan itu tergantung mereka. Ada sebagian yang memasukkan, ada sebagian merasa itu sensitif sehingga akhirnya tidak dimasukkan. Jadi semacam itu, Bu Sri. Makasih. Oke, makasih Pak. Makasih banyak ya. Ya. Masih ada satu pertanyaan lagi, kalau misalnya ada pertanyaan yang terkait soal tadi KLHS. Tampaknya cukup jelas ya dari tadi yang disampaikan oleh Pak Edison Siagian. Saya kira memberikan pencerahan Pak. Saya kira terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya di dalam kesibukan menyempatkan untuk hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama terkait indikator SDGs Indonesia, saya kira sudah untuk waktunya sudah habis, dan terima kasih pada yang sudah memaparkan tadi Pak Sanjoyo, Pak Gancang, dan terakhir memberi pencerahan arah yang sangat jelas tadi Pak Edison Siagian, sehingga langkah kita ke depan akan makin jadi semakin mantap gitu. Terima kasih, demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Budi yang telah memandu sesi 1 Indikator TPB SDGs Indonesia. Semoga materi pada sesi 1 memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait indikator SDGs, pengaruh utama SDGs dalam KLHS RPJMD, serta ketersediaan data di level nasional, provinsi, dan kabupaten kota untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian TPB SDGs. Selanjutnya, kita akan bermain mini games bersama. Rekan saya, Kak Ardi, akan memandu sesi kuis. Kepada Kak Ardi, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Dimas. Bapak Ibu sekalian, tadi setelah mendengarkan pemaparan dan juga diskusi yang cukup intens ya, sekarang kita coba refreshment gitu dengan kuis gitu. Jadi kita akan bermain kuis selama kurang lebih 5 menit ke depan. Jadi kuis ini bisa diikuti oleh seluruh Bapak Ibu, tapi nanti hanya bisa masuk ke 200 orang pertama. Jadi nanti kalau yang ketinggalan bisa ikuti sesi selanjutnya. Nantinya pemenang akan mendapatkan hadiah berupa merchandise dari Seknas SDGs. Nanti pada saat masuk dengan Kahoot-nya ini, Bapak Ibu silahkan mengganti namanya atau menginput namanya dengan nama depan dan asal institusi, supaya nanti kalau menang kita bisa dengan mudah menghubungi Bapak Ibu untuk pengiriman merchandise-nya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan laptop, tinggal klik buka browsernya atau googling saja www.kahoot.it. Jadi nanti Kahoot-nya ini O-nya 2 ya Bu, jangan lupa. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan smartphone, silakan scan QR code ini yang di kanan. Kemudian nanti masukkan kode yaitu 1388382. Mungkin bisa dibantu Mas Diki untuk kita masuk ke Kahoot-nya. Ya, jadi buka browser Bapak Ibu, klik www.kahoot.it atau nanti Bapak Ibu juga bisa scan QR code-nya nih yang ada di layar ini. Kita lihat sudah ada Bu Anita, Pak Surya, Ibu Cindy. Jangan lupa nanti juga masukkan nama institusi asalnya supaya nanti bisa kita kontak untuk pengiriman hadiahnya. Kita lihat sudah ada 17 orang. Ya. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung di browser ketik www.kahoot.it, masukkan PIN-nya, nanti ketik namanya dengan nama dan institusinya. Sudah ada 23 orang. Kita masih tunggu sekitar 1 menit lagi. Jadi berapapun yang masuk, kita akan mulai ya. 1 menit lagi, ya ini sudah 33, sudah banyak. Nanti Bapak Ibu akan melihat pertanyaan-pertanyaan dan ada opsi jawabannya. Ini cepet-cepetan Bapak Ibu. Jadi klik secepat-cepatnya jawaban yang benar. Semakin cepat, skornya semakin tinggi dan itu yang bisa jadi pemenang. Ya sudah 45 orang. Gimana Mas Diki? Sudah bisa kita mulai? Kita tunggu ya, 30 detik lagi. Silahkan bergabung. Ketik www.kahoot.it di browser Bapak Ibu, masukkan game PIN-nya 1388382 atau scan QR code. Bisa pakai smartphone juga. Silahkan, ini scan barcode-nya. Kalau sudah selesai, sudah ada 56 orang. Bersiap-siap memberikan jawaban yang paling cepat, itu akan skor tertinggi. Baik. Sudah bisa kita mulai nih, Mas Diki sudah ada 68 orang. Ya, siap Bapak Ibu? Kita mulai kuisnya. Tiga, 2, 1. Silahkan Bapak Ibu. Cepat-cepat Ibu, Bapak, sebelum waktunya habis. Siapa ya yang kira-kira paling cepat tadi jawabannya? Oke, kita lihat. Jawabannya yang benar adalah UN Start. Nah, ini WEND nih, siapa ya? Karena namanya nickname. Baik. Ya, silakan dipilih. Oke.
Waktu habis, yang betul adalah 289. Oh, sudah disusul oleh ini Bapak dari Unpad. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini double point, silahkan. Oke, yang betul ada konsep, definisi, serta metode perhitungan. Apakah disusul?